alurnya Allah mau bawanya kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini ayo, selagi tidak mengecewakan klien dan pihak yang ngajak kerja. Ya Allah, ini beneran aku tuh bisa dibilang, kalau dibilang viral kan, aku tuh nggak pernah mau viral kan, dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Resa. Terus Resa nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa bohongan apa gimana ya, karena maksud aku kan intinya kalau Resa kan cerita podcast kemarin tuh, sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Mas Anang, kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu, aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah maksudnya. Tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Resa gitu ya. Mudah-mudahan sih Resa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Resa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi ya? Alhamdulillah nyanyi. Hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga aku tanya, alhamdulillah. Terus banyak, intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir, walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Resa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga ngucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman ini. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih itu. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi gitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013. Aku tuh dari mulai awal Syahrini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku kerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya dapat kerjaan hari ini, liburnya 4 bulan 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa ngubungin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banyak. Jadi buat aku alhamdulillah seneng banget, sangat seneng. Walaupun satu sisi
nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya, sampai di media sosialku juga handphoneku itu udah nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang ya, buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi Elemen di podcast itu nggak ada niat apa-apa, hanya sekedar cerita perjalanan hidup kok tiba-tiba jadi besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang buat aku mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik yang terbaik yang Allah kasih. Aku cuma lagi jalanin prosesnya aja lah, ngikutin aja alurnya Allah mau bawanya kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini ayo, selagi tidak mengecewakan klien dan pihak yang ngajak kerja sama aku juga bisa senang, puas, ataupun program atau nyanyi seperti itu. Jadi tidak hanya Mas Reza aja yang dapat keberkahan dari banyak, sampai adikku, kakakku, followersnya nambah katanya. Kan adikku kan jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan rumahan kan di rumah adikku kan, buat ke tetangga, alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang ya gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuman yang berubah adalah tadinya orang kaya, sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus ya di sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga, ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita sama teman-teman, masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan lah intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting, begitu aja. Karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadiku, perjalanan. Kan setiap orang punya perjalanannya, cuman ibaratnya curhat, cuma bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana baru mau balas ini udah masuk udah begini. Jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih, ya Allah balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget ya titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari teman-teman.